Bicara Uang. Halo, apa kabar nih para penonton channelnya Bang Permata nih? Aduh, udah lama banget bro. Bang Permata nggak ngerilis. Iya itu bener. Bang Permata udah lama banget nggak ngerilis podcast Bicara Uang Plus. Udah sekitar berapa abad gitu nggak rilis ya? Emang lu pernah sebelumnya? Nah, nggak pernah. Tapi mulai hari ini reguler. Kalau gue mah pernah, Bang Permata. Pernah lu? Pernah gue mah. Dari zaman dulu gue selalu Bang Permata. 2 digit kan lu? 2 digit apa? Ya Allah. Malah sedih. Tapi akhirnya sekarang rilis lagi. Ya Rilis lagi. Kita bakal ngobrolin tentang finance ya bro ya. Finansial, keuangan dan seluk-beluk tentang itu semua lah, karena kita kan ahlinya ya. Iya betul. Bukan. Ini ada Mas Dio di sini yang ahlinya. Halo Mas Dio. Mas siapa ya? Ini Mas Dio. Saya mau ikutan juga. Oh iya. Ini orang Bang Permata ini. Orang Bang Permata ya Allah. Ini siapa ya? Maaf Mas Dio. Siap, betul. Kita harus bicarain masalah finansial ya. Jadi finance yang tidak membawa sial tentu pastinya kan. Betul. Nah, itu nih yang penting yang buat kita akan sampaikan ke teman-teman nih, terutama dengan 2 stand up comedian yang paling terkenal saudara-saudara. Nah, ini pasti mudah-mudahan bakal seru juga topiknya, kita bawakan secara santai aja ya. Santai aja. Jangan, gak usah terlalu santai dong. Karena materinya agak cukup berat nanti pembahasan sih. Cuman ini nanti buat teman-teman supaya kita lebih berhati-hati lagi supaya finance-nya tidak sial. Iya. Siap. Mas Deo, mohon maaf. Ya. Nama panjangnya Deodoran bukan? Nama saya gini dong. Bisa aja. Kalau ngomong sama komedian emang suka begini. Enggak. Tapi cepat. Ini Mas, finansial itu kan, apalagi saya sama Hibzi sama nih punya udah punya keluarga dan tergolong baru lah gitu. Okay. Anak saya baru 8 kalau nggak salah ya. Yang pertama siapa nama anakku? Enggak, anak gua 2. Yang pertama namanya siapa? Esan. Yang kedua? Esan 2. Biar nggak repot. Jadi masalah finansial nih, makanya kita juga seneng banget nih kedatangan Mas Deo gitu. Jadi bisa nanya-nanya gitu tentang finansial gitu. Kalau lu sekarang lagi ngalamin masalah finansial nggak? Kalau gua dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau saya lagi ngalamin masalah finansial nih Mas. Kenapa, bro? Istri saya belanja mulu Mas. Waduh. Beneran. Itu tiap hari itu selalu ada kurir paket di depan rumah saya. Ibu Renita paket apa aja dibeli Mas. Dibeli semua sama istri saya. Lu gitu juga nggak? Paket apa? Internet? Bukan lah, masa paket internet, paket belanja 3 kali sehari selalu ada kurir paket datang gua. Wow. Sama berarti pengalaman sama saya. Oh, Mas juga saya gitu? juga kerja di bank, istri juga hobinya juga gitu. Kalau sekarang kita lagi WFH nih, itu yang ngetok yang manggil bisa sampai 10 kali. Betul banget. Nah, ini memang kalau bicara soal uang tadi ya. Kita sebagai cowok-cowok yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mengisi dompet istri, ya kan? Memang harus mesti memperhatikan sih pengeluaran kayak gimana gitu kan. Nah, terutama juga pasti pasangan kita juga nanti kita sama-sama edukasi. Paling gampang tinggal follow IG-nya Bang Permata. Banyak di situ segala macam soal investasi ya kan, apa produk-produknya supaya keuangan kita itu bisa lebih diatur. Istri-istri kita juga lebih smart. Misalnya contohnya dia mau beli barang, ada cashback nih pakai kartunya Permata. Betul. Ada ini nih. Nah, jadi dia bisa memanfaatkan itu semua tentunya buat teman-teman semua. Iya. Tapi IG juga hati-hati tuh, banyak IG palsu tuh ya. Kata yang Permata yang asli itu Instagramnya kan @permatabank kan. Iya. Yang udah centang biru itu kan. Iya. Emang ada yang palsu apa namanya? Permata Bong. Gitu udah jelas beda dong. Iya, dikasih beda. Lu kalau Permata Bong terus nge-DM lu ya jangan mau. Iya, maksudnya ada banyak hati-hati aja gitu yang udah centang biru. Betul. Itu nanti jadi salah satu topik yang akan kita bahas nih. Kalau gue tuh masalahnya itu sebenarnya istri saya belanja itu nggak apa-apa Mas. Tapi kadang-kadang belanjanya itu suka barang-barang yang nggak penting gitu. Kayak misalnya dia beli ini Mas, penghalang pintu, karet penghalang pintu. Biar nggak bunyi dek doang itu di dinding, maksudnya ngapain beli gitu ya kan? Kalau istri lu pernah belanja-belanja yang nggak penting nggak? Enggak, gua mah. Istri gua penghalang pintu gitu nggak dibeli sama dia. Ya? Biar nggak bunyi ditaruh anak gua di balik pintu. Mah gitu. Tetap nggak bunyi, jadi nggak perlu beli. Tapi bunyi mah. Memanfaatkan. Tapi bunyi mah. Iya.
gitu. Kalau istri saya belanjanya apa? Check out gitu nggak ada ngirim paket. Cuman kalau udah malam nih habis maghrib sering keluar rumah beli ini fish roll. Iya, fish roll dong. Tahu nggak lu? Kotak-kotak ikan, ada yang kepiting, yang bulat-bulat. Bola-bola kepiting, terus dibakar pakai mayones gitu. Itu habis berapa emang? Sehari itu bisa 4.000 lah. 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. Bola kepiting. Iya. 4.000. Luar biasa. Satunya kan 1.000-an dia. Sekalian buat anak lu dong mandi bola kepiting ya. Jangan. Bisa aja nih gua. Iya dong, bisa aja lu. Berarti lu pengeluaran nggak begitu banyak dia, Mas. Istrinya iri. Tapi kalau saya Mas, saya pengeluaran emang nggak terlalu banyak. Cuman terkadang ini mertua sakit. Bangun rumah mertua. Ada. Oh, mertua nggak ikhlas. Ikhlas. Jangan gitu ini nonton loh, mertua aku punya kuota. Tapi alhamdulillah sekarang. Siapa yang beliin kuota mertua? Ya, gua juga. Sekarang tapi udah nggak sakit Mas. Alhamdulillah. Udah nggak sakit gitu. Mertua tinggal yang cewek sekarang. Kenapa lagi yang cewek? Enggak ya, alhamdulillah dia sehat gitu. Sehat. Tapi mertuanya tinggal yang cewek. Iya, tinggal yang cewek. Kalau itu memang udah tanggung jawab lah. Iya, karena mertua yang sekarang sehat nih. Cuman karena sehat, ya kan masih produktif, dia renov rumah. Sendiri. Pakai duit siapa? Rispo. Nggak ikhlas lu. Bukan nggak ikhlas. Ikhlas. Tapi itu berarti bagus, Bro. Cuma berarti kan emang pengaturan keuangan mesti lebih bagus kan? Istri yang mau jajan, terus kemudian tadi ada ngisiin pulsa, terus renovasi juga namanya buat mertua kan. Nah, selama uangnya itu memang buat yang bagus, niatnya bagus pasti bagus. Tapi kalau misalnya nanti uangnya itu udah dibagus-bagus, disimpan, udah aman, tiba-tiba ada sesuatu di luar di sana urgent. Tiba-tiba urgent ataupun itu ada sesuatu yang mengintai yang jahat kemudian diambil, lu sedih nggak? Wah, penipuan pernah. Waktu itu Rispo pernah di Nah. Jogja, Mas. Pernah di Jogja kita. Jadi nih, kita ceritain Mas. Jadi waktu itu kan saya sama Rispo di Jogja itu satu kontrakan. Dan waktu itu ada yang nelpon ya, pagi-pagi ada yang nelpon gua tuh, Bang. Bang, ini dari bank ini gitu kan. Dari bank ini Mas dapat hadiah katanya gitu. Hadiahnya 20 juta. Wah, kesempatan nih kata gua jadiin konten aja, ini pasti penipuan nih kata gua, ya kan. Terus gua kasih ke Respon ya kan. Oh, lu yang ditelepon ya, Po ya? Iya, dia yang ditelepon. Saya yang ditelepon gitu. Gimana? Hip penipuan. Nah, kebetulan dekat tipsnya ada kamera. Langsung rekam. Saya rekam tuh prosesnya. Halo Mas, katanya. Mas, ini mah dapat 20 juta, Mas. Sekarang pergi ke ATM, nanti ikuti instruksi saya. Ini beneran nggak, Mas? Bener. Demi Allah, saya nggak bohong, katanya gitu. Woi, kata gua, meyakinkan marah. Habis itu udah tuh. Gua di situ udah pura-pura jadi satpam. Belum. Masih ngerekam doang. Iya, masih ngerekam. Terus instruksi dia nih, kata dia, Mas pergi ke ATM terdekat, nanti dengerin instruksi saya gitu. Saya pura-pura tuh nyalain motor saya. Biar percaya. Mas, saya lagi di jalan ya. Iya, jangan dimatiin ya Mas HP-nya gitu. Nah, nih Mas, saya udah di depan ATM nih, ada security. Hindari security Mas, katanya. Hindari security. Enggak, tapi kan security-nya ada di sini. Bilang saya saudaramu, katanya gitu. Dan saya pura-pura jadi security. Di video itu saya pura-pura jadi security gitu. Ada apa Mas? Ada apa ini Mas? Ini ada hadiah. Wah, jangan itu Mas, ditipu itu. Enggak, dia pura-pura bego, emang beneran bego sih. Iya, enggak, ini mah beneran Mas gitu. Dan akhirnya dimatiin ya, Po ya, sama yang mau nipu itu. Dimatiin, terus dia nelpon lagi. Mas, jauh-jauh dulu dari security. Enggak, ini security-nya udah nggak ada nih gitu. Nah, Mas masuk, ikutin instruksi, suruh masukin apa gitu. Nurut, dimasukin? Enggak, saya enggak. Soalnya saya jagain sama Hiji. Soalnya sebenarnya juga saya nggak ke ATM itu. Pura-pura doang. Pura-pura di rumah doang. Jadi di rumah gitu doang. Jalan nyampe kosan lagi, Hiji suruh jadi siapa. Nah, berarti itu memang karena ada orang yang nelfon ya, ngaku-ngaku jadi petugas bank gitu kan. Tapi untungnya bro berdua ini nggak ada yang
ngelanjutin tuh, nggak ada ngikutin instruksi. Tapi dia pernah Mas, yang kedua dia pernah. Jadi kan ceritanya nih, nggak deh ceritanya waktu itu kan bagus tuh videonya, viewersnya 5 juta rupiah. Oke, ini 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Emang yang nonton duit, Iya, bukan orang. 5 juta orang. viewers tuh. 5 juta viewers. Bahkan dulu Rispo sebelum terkenal sekarang lah. Oh, belum terkenal. Iya, dulu dia terkenalnya. Luar biasa. Mas Rispo menipu-penipu ya gitu dia. Saya pernah ada minta foto lagi makan, Mas. Yang ketipu kan gitu. Tapi minta foto. Ngapain? Akhirnya dia bikin video lagi, ceritain Po yang lo bikin video lagi. Saya Po. bikin video juga dulu. Ada telepon nih. Saya udah tahu nih. Wah, ini pengalaman penipu pertama nih. udah Pengalaman pertama naik nih. motor ya. Ya, Nah, yang di kedua. kamar nih, saya lagi di kamar penipu. Langsung saya ambil kamera gini nelpon. Ya Mas, gimana gini? Ya Mas, ini ikut itu. Saya ada kirim kode OTP berapa? Segini Mas, saya kasih tahu. Terus ketipu beneran. Tipu beneran saya. Terus pas itu masuk itu tiap bulan jadi punya cicilan Mas. Gara-gara konten itu. Gara-gara konten Nah, itu. ini Itu apa sih Mas? Ini yang penting. Nipu-nipu gitu apa? Kalau ini di bank itu apa namanya ini? Nah, kalau kita di bank itu nyebutnya itu adalah fraud. Wah, ya bener. Udah tahu belum fraud itu apa? Fraud. Ya saya tahu fraud cuma ya sebatas penyalahgunaan penyimpangan gitulah. Betul. Jadi fraud itu memang istilahnya kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh si pelaku yang kita sebut sebagai fraudster ya. Nah, sedangkan kalau pengertian fraud itu sendiri adalah istilahnya fraud itu merupakan suatu penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain ya. Sehingga nanti mengakibatkan bank itu bisa menderita kerugian. Nah, si fraudster tadi tentunya akan bisa mendapatkan keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu modusnya tadi dua bahkan dia tadi sebut ya. Yang pertama suruh ke ATM, terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan Kode minta OTP sampai itu. akhirnya jadi dapat cicilan. Nah, saya jadi punya cicilan ya. Sampai sekarang belum lunas ya. Tapi memang kalau kita ini saya juga pengalamannya Bro Rispo itu benar-benar banyak juga dialami oleh teman-teman yang lain ya, nasabah-nasabah lain juga kan sekarang memang juga sedang marak juga ya. Banyak sekali itu ada apa namanya kejahatan-kejahatan finansial ini yang kita sebut fraud itu. Bahkan itu ya kalau dari sisi kita punya informasi dari OJK itu kerugian perbankan itu akibat fraud itu hampir mencapai 4,6 triliun. Gokil 4,62 triliun. Itu berapa nolnya ya? Kalau dibeliin tahu bulat, Po. Sejakarta itu benar. Sejakarta bulat. Ya enggak tahunya doang. Tahunya doang. Itu banyak banget 4,62 triliun ya. Betul, 4,62 triliun. Bayangin. Itu baru Mas Rispo baru dapat cicilannya, nggak tahu cicilan itu paling bisa berapa 12 bulan. Kalau 4 triliun berapa lama cicilannya kita? Wah, saya nggak kebayang itu. Betul. Makanya di sini kita di apa namanya Bank Permata ngadain yang sekarang ini kita ngobrol-ngobrol kayak gini penting banget nih. Terus modusnya apa aja sih Mas biasanya Mas? Nah, apakah ada kalau Rispo kan tadi kan yang pertama tuh karena saya temenin kan, mungkin dia alam bawah sadarnya bagus lah gitu ya. Nah mungkin nggak itu digendam sebenarnya Mas, digendam juga gitu. nih. Mas kalau saya kena ilmu hitam itu nggak ada. Ini Pak kalau dia tonton videonya saya santai aja. Guys ini penipu guys. Gitu. Terus dia nanya kode OTP. Udah guys, sudah. Saya kasih tahu. Nah ini kadang-kadang juga kita juga dapat informasinya dari masyarakat begitu ada pengaduan ya. Mereka bilangnya lebih sering menyampaikan bahwa mereka terhipnotis. Mereka seperti percaya dengan kata-kata. Mungkin yang telepon Bro Rispo tadi adalah suaranya mungkin mendayu-dayu. Istilahnya kan suaranya lembut, terus kemudian instruksinya juga lemah lembut dan enak. Jadi kayak wah terbawa, oke nurut aja. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tapi mohon maaf Mas, Iya. yang nelpon itu suaranya hampir sama semua tuh. Kayak gimana suaranya? Iya, pokoknya kayaknya orangnya satu. Coba ngomong. Mas, udah ikutin kata gitu. Marah-marah gitu. Bukan dia nggak yang lembut, nggak kayaknya memang meyakinkan gitu dah. Iya betul. Itu memang salah satu modus ya. Iya. Sebenarnya ada beberapa modus. Apalagi tuh Mas? Yang lagi lain, ngetren Mas? sekarang mungkin juga teman-teman tuh tahu. Yang pertama itu terkait dengan perubahan transfer dana. Perubahan transfer. Apa namanya biaya transfer. Itu lagi marak tuh. Nah ini dia biasanya itu adalah kita terima either di WA ataupun di email, terus ada kop suratnya resmi nih, misalnya Bank Permata, betul, terus ada pemberitahuan mulai tanggal sekian jam 12 malam nanti biaya untuk transfer melalui Permata Mobile X sebesar
150.000 sekali transaksi. Jadi mengalami peningkatan dari 5.000 misalnya gitu. Ya. Jika Anda apakah Anda setuju atau tidak? Gitu. Kalau Anda tidak membalas, maka akan Anda dianggap setuju sehingga akan setiap kali transaksi akan dibebankan 150.000. Nah, kita nasabah kan langsung, wah, secara psikologis, benar. Daripada 150.000, betul. Gitu. Terus saldo aja cuma 50. ngutang ya dong. Nah, betul. Nah, terus kemudian yang kedua itu juga adalah terkait dengan ini juga marak nih. Apa tuh, Mas? Biasa namanya kita kan di Indonesia ya. Pengennya kan wah kelihatannya gimana. Nah, untuk mereka itu ditawarin jadi nasabah priority. Yang kartunya nanti warnanya hitam, ya kan, wah pas lagi belanja tuh kelihatannya keren banget. Nah ini juga nih psikologisnya. Ke kantor cabang nggak ngantri iya, masuk ruangan. Pakai kaos dalam doang, pendek. Yang penting kartunya hitam. Tambah priority. Iya sebenarnya. Itu juga dimanfaatkan nih, ditawarkan. Bang Rispo, Bang Ipsi, mau nggak jadi nasabah priority? Itu ditawarkan langsung atau via bisa telepon? Melalui sosial media. Oke. Jika ada pengen upgrade dari kartu ini jadi priority, maka silakan klik link berikut. Harusnya jangan gitu, Mas. Harus gimana? Jika Anda pengen upgrade dari biasa ke priority, silakan cari uang yang banyak. Itu yang benar. Jadi kelihatan gitu kan. Saldo cuma 150.000 mau priority. Ya maka tadi kena klik link gitu ya. Klik link nanti dikasih semua data-data ya. Nomor kartunya lah, PIN-nya lah, terus nomor rekeningnya, nomor handphonenya. Nah, itu nanti akibatnya kan dimanfaatkan. Jadi udah 2 tuh nih, ya kan. Terus kemudian nanti yang ketiga juga adalah ini juga yang marak nih. Yang marak itu mengenai dengan adanya customer service palsu. CS palsu. Nah, tuh saya sering banget ditelepon tuh. Saya suka sulit ngebedain mana yang asli, mana yang palsu. Nah, gitu. nanti kita bahas lebih dalam. Iya. Nah, customer service palsu itu kan nggak cuma customer service yang kita telepon ya, call centernya. Tapi kan kita dengan adanya digitalisasi, pastinya ada juga yang melalui media sosial. Makanya kita punya Permata Care, kan? Kita ada IG Permata Bank, ada Twitter. Nah, di situ itu sekarang yang sedang marak. Istilahnya, wah saya nggak bisa login nih. Terus namanya kita pengen cepet gitu, betul. Nelfon nanti kena pulsa lah apa segala macam. Komen aja di DM-nya Bang Permata deh. Komen nih, kenapa saya nggak bisa login? Tapi dia nggak nge-DM, mention kayak komen. Jadi kebaca gitu. Nah semua orang kan bisa lihat kan. Begitu orang itu lihat, wah kesempatan nih. Saya nih sebagai fraudster nih, wah saya balas. Mbak, saya boleh minta di DM. Coba nanti lihat DM-nya aja Mbak, saya udah DM. Kan saya bisa DM-in dia langsung kan? Saya bisa DM-in, nanti tinggal di situ saya bisa bantu. Terjebaklah dia ngelihat tanpa lihat-lihat lagi karena udah pengen cepet lagi ya. Langsung cek, masuk, dapat link yang sama juga nanti nih, ngasih data. Akhirnya ke take over deh. Nah, itu termasuk fraud juga. Itu termasuk fraud. Nah, kalau ini yang apa tuh? Soceng itu, Mas. Nah, soceng apa? Social engineering. Apa soceng coba? Sosial apa? Engineering. Social engineering. Social engineering. Susah biasanya rekayasa sosial. Rekayasa. Tenggorokan dia kebanyakan makan bola kepiting jadi susah ngomong social engineering, Mas. Perbedaannya gimana tuh? Nah, social engineering fraud sama social engineering itu beda apa sama aja sih sebenarnya? Jadi begini, social engineering itu adalah modusnya sama seperti tadi. Mau jadi nasabah prioritas, mau ada perubahan informasi dana. Nah, social engineering ini juga sekarang sedang sangat marak. Nah, social engineering ini sebenarnya memanfaatkan tadi tuh yang kita omongin, psikologis. Ya, jadi social engineering bisa dengan melalui telepon, ya kan, bisa melalui tadi DM, link. Betul. Link. Itu namanya social engineering. Bisikin nggak bisa, Mas? Dibisikin nggak bisa? Dibisikin bisa. Bisa ya? Bisa juga. Kalau lagi di bis gitu misalnya. Makanya sih. Minta kode OTP kamu dong. Bisa nggak kayak gitu, Mas? Bisa aja. Bisa. Kalau Rispo korbannya bisa. Kalau gua yang dibisikin mungkin bisa. Ya, jadi tadi tuh kan udah beberapa modus dan beberapa yang sekarang sedang sangat-sangat maraknya. Gitu. Jadi teman-teman kita harapkan juga nasabah semua, rekan-rekan semua di luar itu berhati-hati. Ya. Pas ini dengan apa yang kita akan istilahnya akan sampaikan. Kita kan di Permata Bank sekarang udah ada jargon baru. 3A. Apa tuh? Saya tahu tuh. Belum 3A. Apa tuh, Po? 3A. 3A. Amati.
Adukan. Amati tiru modifikasi. Beda itu. Beda. 3A diterabah gitu. Makanya biar Mas Deo aja. Apa tuh Mas 3A Mas? Ada 3A tuh untuk menghindari hal yang lain gitu kan. Hal yang akan kemungkinan itu indikasinya fraud. Yang pertama itu adalah amati. Benar. Amatinya benar. Amati. Apa nih yang kita perlu amati nih? Apa tuh? Ya kan? Kalau tadi untuk kita amati itu adalah kita lihat dulu identitas ataupun informasi. Contohnya kalau tadi ada email diterima dari yang mau perubahan transfer. Iya. Ada emailnya dikirim. Cek alamat emailnya tuh Permata Bank. Apa nggak? Bener nggak? Nggak mungkin Gmail gitu ya? Iya. Nggak mungkin cuman kita lihat dulu nih. Ini apa nih? Permata Bank apa kok ada Permata Bank tanpa K atau Permata Bank tambahan lagi. Terus kemudian Google kurang R. Betul. Ya kan? Nah, jadi amati dulu website ini tuh bener apa enggak. Iya. Ya kan? Dapatnya bener apa enggak. Terus kemudian pastinya kalau dari Instagram centang biru apa enggak. Betul. Ya kan? Verified dulu nih, bener. Nah, itu yang perlu pertama kita lihat adalah kita amati. Terus kemudian yang kedua kita juga perlu mengawasi. Nah, awasinnya juga apa nih? Contohnya kayak mengawasi identitas dari yang menelpon kita. Misalnya, ya kan, identitas yang men-DM kita. Ya, misalnya kok sekarang tuh kayak saya bisa kasih share sedikit ya, kita kasih tips lah istilahnya. Sekarang tuh kan banyak aplikasi yang buat ngecek nomor telepon juga bisa. Betul, supaya bisa kita dari orang yang mau nelfon, mau nipu gitu. Jadi kita cek dulu nomor telepon ini masuk nih. Karena kemarin juga sempat marak kan nomor resminya Bank Permata itu ada 1.500 111. Oke. Ya kan? Tiba-tiba ada 021 di depannya. Wah. Ini aja udah berubah kan. Makanya itu kita cek, atau ada yang telepon nomornya kayak nomor handphone biasa. Terus tiba-tiba ada yang tadi staf Bank Permata, kita mau batalkan transaksi. Tar dulu deh, ya kan? Iya. Cek dulu nomor handphonenya. Betul. Ya kan? Jadi dilihat dulu tuh tadi di aplikasi bener nggak nih dari Bank Permata atau apa nih? Dilihat dulu ya kita. Nah, makanya saya kalau misalnya ada yang telepon gitu saya nggak sembarangan tuh, saya cek dulu di internet. Kadang-kadang juga saya udahlah mendingan ke banknya langsung lah. Kalau saya gitu Mas biasanya. Bener banget, itu satu biar nanya tuh. Yang tepat banget ya. Kalau misalnya kayak tadi karena tadi kita omongin ya. Yang pertama adalah kita punya psikologis. Psikologisnya kita itu yang diserang nih. Jadi jangan panik, kemudian tenang. Kalaupun teman-teman semua nih pada bingung, ini bener apa enggak sih? Paling gampang adalah tutup teleponnya, ya kan? Langsung telepon ke Permata Telnya itu yang asli. Customer service-nya tuh bener-bener yang sesuai dengan yang di website. Itu. Jadi daripada kita panik, ini bener apa enggak? Oke Pak, nggak apa-apa, saya tutup aja. Nanti saya telepon aja ke customer service-nya. Udah. Tapi kalau respon enggak Bang? Dia waktu itu pernah ditelepon, tapi yang nelpon itu cewek, customer service-nya. Itu kayaknya penipuan, diajak ngobrol 3 jam lu ngobrol kan waktu itu. 4. Sampai nanya alamat, sampai banyak banget dia ngobrol. Parah lu. Ngobrol aja kayak suaranya bagus nih. Ya, itu dia. Itu memang triknya fraudster, Bro. Iya, emang fraudster gitu ya. Bener. Dia akan mencoba segala macam suara yang nyaman gitu kan. Tapi kan seharusnya kalau customer service yang asli itu yang beneran itu nggak bakal minta PIN ATM gitu-gitu kan? Betul. Nggak bakal minta PIN Pihak bank ATM. itu tidak akan pernah meminta data-data rahasia PIN ATM, kode OTP, ataupun itu sekarang kita punya namanya mobile PIN. Itu juga nggak akan pernah diminta. Karena dia udah tahu. Nggak, itu nggak tahu. Itu kan memang hanya nasabah aja. Iya, nasabah. Gitu. Makanya benar-benar harus dijaga gitu. Nah, terus kemudian jangan lupa ada satu lagi. Apa tuh? Tadi kan udah amati, ya kan? Udah awasi, lihat dia centang biru, lihat dia emailnya bener apa nggak dari Permata Bank, lihat nomor teleponnya. Nah, yang terakhir itulah yang kita perlu juga dari teman-teman ini. Saya tahu langsung apa? Adukan. Nah, kenapa bisa diaduin, Bro? Karena kalau kita udah awasi, terus kita harus aduk Mas. Bukan diaduk gini, bukan. Diadukan. Diadukan kepada bank, bukan diaduk-aduk gini. Dilaporkan. Sorry ya Mas ya. Yang ngomong-ngomong komedian emang suka begini nih. Saya udah semangat serius tiba-tiba belok lagi. Luar biasa. Betul. Jadi yang ketiga itu kita harus mengadukan. Supaya kenapa? Supaya kita bisa menjaga nasabah lain, orang lain yang ada kemungkinan akan tertipu. Jadi teman-teman juga dari Bank Permata juga itu juga melihat berapa alamat-alamat palsu
IG palsu, itu setiap hari kita lakukan take down. Tapi tentunya ini bisa kita lakukan. Berarti banyak banget itu IG palsu ya Mas ya? Kita bisa bilang ya. Berapa banyak Mas? Kira-kira Mas, sehari itu bisa ada IG palsu yang muncul? Mungkin sehari itu bisa 10 sampai 20 ya. Lo bikin berapa tuh biasanya? Dia dong, bro. Ini lagi di kantornya lu, gua ditangkap di sini gua langsung, jangan sembarangan. 3 doang gua. Itu tadi, ya makanya kan ya, tolong teman-teman juga semua di sana viewers juga kalau ada sesuatu kita langsung adukan, supaya langsung kita take down, supaya kita langsung segera istilahnya kita lakukan action terhadap akun-akun palsu itu, ya supaya kita nggak ada lagi nanti korban-korban yang lain. Pernah nggak sih Mas ada laporan yang sampai kerugiannya itu sampai 1M, 2M gitu Mas? Kasusnya Bang? Itu kalau dengar ya, istilahnya di perbankan secara perbankan secara umum ya. Itu bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi. Kan kemarin sempat tuh ada kejadian. Apa tuh Bang? Sempat ada kejadian yang sempat lumayan heboh itu. Yang adalah di YouTube rame waktu itu juga. Itu banyak dan itu modusnya memang modus fraud itu bisa dibilang kayak ada udah tersistem banget cover betul sehingga tiba-tiba orangnya lagi di luar negeri tahu-tahu ada transaksi terjadi. Ini makanya kita harus benar-benar saya juga sampaikan di sini untuk menjaga kerahasiaan kita karena kan sekarang semuanya digital, bro. Iya, betul. Sama ini edukasi kayak gini jadi penting ya, Mas. Karena sangat kan penting. Logikanya orang punya uang ratusan juta, miliaran, harusnya secara logika kan dia pintar, paham gitu. Betul. Cuman bisa aja kena fraud. Ini benar-benar mau dari yang semua kalangan tuh bisa kena. Jadi wajar saya kena ya. Itu membuktikan kalau Anda kemungkinan bisa ada. Setiap orang punya kemungkinan nih. Iya sih. Gua aja yang sering kemana-mana campaign, jangan kasih kode OTP, malah kena. Tapi nggak bener Mas, saya juga curiga ya. Itu kemungkinan ada mereka pakai ilmu hitam juga nggak Mas? Ada. Kemungkinan nggak maksudnya ini. Ada kayaknya mungkin aja loh Mas, bisa nggak? Kalau nggak ya? Ada. Apa memang mainin psikologis aja Mas? Ini kebanyakan nonton misteri kayaknya ini bener nih. Nggak Mas, dia mungkin berguru ke Gunung Lawu. Dia nelponnya dari Gunung Lawu. Nggak ada sinyal dong berarti. Iya, maka sinyalnya yang mengaburkan ke kita itu sinyal goib. Ada nggak Mas kemungkinan Mas? Kalau saya memang karena kerjanya di perbankan udah bertemu banyak sekali pengaduan, kemudian juga ada teman-teman saya juga yang kena. Saya melihatnya itu tadi faktor psikologis kita, psikologis kita. Karena kita biasanya itu mereka misalnya teleponnya di waktu kita udah jam-jam mau tidur, ya kan? Atau pagi-pagi lagi ngantuk kan kerja capek seharian gitu kan, terus dapat masalah lagi betul, kan langsung cepet pulang nih, abis ngonten, abis podcast kayak gitu, udah malam udah capek mau istirahat, ada yang telepon tiba-tiba dibilang ada transaksi di kartunya, langsung bawaannya pengen, aduh gimana caranya gue beres ya? Panik tuh pasti itu. Betul, jadi memang kuncinya itu adalah psikologis kita, mesti tenang. Menghadapi itu kita mesti tenang. Terus kemudian tadi minum air putih. Minum air putih. Minum dulu boleh. Minum dulu boleh. Tapi tetap 3A. Amati, awasi, terus kemudian adukan. Berarti satu lagi awasi, adukan. Satu lagi A, 4A berarti. Apa tuh? Air putih. Biar tenang. Biar tenang. Udah keren-keren, amati, awasi, adukan, air putih. Biar tenang. Iya bro, karena kan sekarang kita semuanya digital bro. Astagfirullahaladzim. Tuh kan ilmu goib. Ada goib nih. Tadi tangan saya di sini loh. Ada Mas goib nih. Terus tiba-tiba yang biasa. Siap-siap handphone udah ditelepon. Tadi kan baru turun ilmunya. Ada nggak tadi telepon? Nggak ada. Ya udah tenang lah. Nah, nih ada baru. Mas sama termasuk ini sih. Sebaiknya kita menyimpan kayak PIN, mengingat ya. Nah itu sebaiknya di mana sih Mas? Kan kadang-kadang kan kita karena takut lupa, jadi nyimpennya kayak di handphone aja gitu, atau misalnya di kertas aja gitu. Sebaiknya biar kita nggak ketipu, atau itu gimana Mas nyimpen yang kayak PIN gitu? Nah, itu gimana? Ini penting juga nih. Ini penting saya sampaikan bahwa itu kan merupakan data rahasia, informasi rahasia, PIN, mobile PIN ataupun OTP ya. Nah, kalau ditanya sekarang saya nyimpennya mau gimana? Ini saya mau sharing juga nih buat teman-teman. Karena sebagai bank kita punya hak dan kewajiban, termasuk sebagai nasabah, ya kan? Bank nasabah memiliki hak untuk
mendapatkan servis pelayanan, ya kan, transfer tepat waktu gitu. Tapi dia juga memiliki kewajiban, Betul. ya kan, untuk menyimpan, menjaga kerahasiaannya. Iya. Nah, kalau saya bisa kasih tips ya, kalau saya sendiri nih, jujur kalau saya memang kalau untuk keamanan saya agak konservatif. Gimana tuh, Mas? Saya malah kalau misalnya saya punya 2 ATM, saya pinnya berbeda. Oh. Karena saya nggak mau kalau misalnya nanti satu kena, tiba-tiba misalnya saya kena tadi tuh ilmu hitam atau gimana, mudah-mudahan enggak sih. Gendam, lebih ke gendam. tapi nanti ternyata bisa di semua kartu saya bisa kena juga. Jadi jangan sama ya, Mas ya. Betul. Kalau saya ya, Uh-uh. ini saran dari saya. Terus kemudian kalau menyimpannya ini juga jangan menyimpan di istilahnya kayak email. Kadang-kadang orang suka malas nyimpan di email. Terus di handphone hack di gitu ya. notes yang gampang gitu. Daya Kalau ingat bisa saya mana kurang, Mas. Saya daya ingat kurang kalau ini ATM 2 ini beda ini. Yang ini aja mana gitu saya. Oh, berarti nih lu Po ya, biar inget terus Po, lu tato aja pin lu di sini. Gua nggak perlu soceng dong. Gua tinggal lihat fotonya Rispo doang. Lu tulis pin ATM Rispo berapa tuh, lu tulis sini. Jadi lu inget terus. Wah, nggak bisa masa gitu sih. Iyalah. Oke deh. Harus dijaga bener-bener itu Iya. PIN. Terus kemudian tadi ya saya bilang untuk bisa kasih ya memang agak ya gimana sekarang era digital bro. Iya, betul. Ya kan dulu kita harus ke ATM Mm-mm. masukin kartu, masukin PIN-nya baru kita bisa transaksi. Betul. Sekarang kita di mana aja bisa bertransaksi. Iya, kan? betul, bisa Ya kan? transfer Betul. ya kan. Terus udah gitu sekarang gadget nih yang kita pakai. Mm-mm. Kalau misalnya Rispo sama Yuzi tadi punya anak, Mm-mm. ya kan tiba-tiba handphonenya lagi dimainin anaknya. Saya juga ada beberapa kasus seperti itu tuh. Wah, saya bener, Mas. Nah, kirim paket Mas tahu-tahu. login Lu aja. apa? Apa? Kirim paket apa lu? Apa? Anak lu. Nggak tahu waktu itu apa tuh. Apa korek kuping apa gitu. Anak saya beli sumpit dari Samarinda, Mas. Nah, Tiba-tiba datang. Kamu beli sumpit ya, kata istri. enggak Anak saya ternyata yang mesen baru 2 tahun loh. Udah bisa beli sumpit di Samarinda. Oh, iya. Pernah gua siang-siang nih, anak gua ada ojek online datang. Bawa sate usus doang 1 biji, Mas. Anak saya pesan sate usus, mencet-mencet handphone. Hati-hati Mas ya. nah itu. Kepencet gitu ya. Nah, Tapi makanya. lucu sih aja. Kenapa? Sumpit dari Samarinda. Beli sumpit di Samarinda. Beneran, sumpit. Dari mana nih ongkir mana mahal lagi. Nah itu kita punya kesadaran digital itu memang nggak cuma sekedar data-data rahasia tadi ya, termasuk perangkat yang kita pakai. Iya. Nah ini kan juga makanya tadi saya bilang ini kita sudah bertransisi ke era digital. Era digitalnya nggak cuma transaksinya aja, ya kan? Tapi juga perangkat yang kita pakai. Kita punya handphone, nah pastikan tuh nggak ada teman-teman pinjam bentar dong bro, gua mau main game misalnya. Iya. Gua mau nelfon istri dong, kita nggak pernah tahu. Iya, oh. Beda sama misalnya gitu, kalau saya samakan ya, kita analogin. Kalau misalnya kalau sekarang minjem handphone mungkin Iya. gua mau telepon mungkin masih kasih, Iya. ya kan? Tapi sih gua minjem kartu ATM lu dong, lu kan pasti nanya. Iya, betul. Buat apa? Nah, itu juga mesti hati-hati karena transaksi digital pastinya menggunakan perangkat digital. Iya, Ya kan? benar. Ada handphone nih. Sekarang banyak kejadian juga, pokoknya anaknya mau main ya udah dia dikasih akses biometriknya, istilah bisa scan, kasih password user ID-nya. Iya. Terus user ID password kita juga nggak dibedain sama yang buat mobile banking. Anak kita coba tip kan anak-anak sekarang Jago, pintar-pintar, wah, lebih jago. lebih dia. jago kan. Makanya Jadi dia kemarin- iseng-iseng nih apa nih Permata Mobile X user ID mungkin loginnya papa tadi masukin. Oh. Bisa. Iya. Anak saya Nah. 2 tahun udah bisa bikin aplikasi. Enggak bercanda. Aplikasi apa? Ya? Hah? Aplikasi apa? Aplikasi itu minjem KTA. Kemarin itu Mas, teman saya minjam HP gitu nggak saya kasih. Betul. Po minjam HP dong buat bayar listrik kata dia. Wah, kenapa gue yang bayar sih? Gitu. Dia mau pakai aplikasi Permata Bank saya katanya. Nah, buat Tapi bayar. lu sering pakai HP gua po, lu lama-lama gitu. Tiba-tiba Gua uang di mah- Permata Bank gua udah ngurang aja. Berarti lu tuh ya Gua- transfer ya. Gua kalau pakai HP lu bukan ngambil duit dari Permata Bank lu, Him. Tapi Nelpon istri lu. ngapain? Kan bisa pakai HP lu kalau nelpon istri gua. Lagi ngapa lu nelpon istri gua sih? Kan gua udah sering nelpon istri lu. Waduh.
Mas Dio nggak pernah kita telepon Mas Dio. Gue nggak ikut-ikutan. Baru kenal. Kalian memang sangat akrab. Kalau saya lihat di YouTube-nya tuh memang akrab banget loh. Sampai robek-robekan baju saya lihat tuh wah. Mas Dio mau? Jangan. Kita Biar akrab. Ayolah, sini. Ayo. Jangan cuma kita ngerobek pegawai Permata Bank belum pernah ya? Belum pernah. Jangan bro, ini gua demi podcast ini semalam baru dibeli ini nih. Keren. Warnanya warna permata. Mana Permata banget. mirip-mirip gua lagi bajunya. Tapi Mas Deo ini permata banget ya. Heeh. Oh, semua jiwa dan raga untuk permata. Oh, iya. Pak direksi kalau nonton tolong Pak. Mas Dio ini juga terkenal ini Po. Apa talenta berbakat di Bank Permata Po. Dia bisa nyanyi juga Waduh. katanya. Coba dong sedikit suara emas Mas, boleh Mas? Nggak bisa sebenarnya karena beda. Kalau saya itu suara biasa tapi aksi panggung biasanya. Oh, dance itu berarti jago. Dance, ya Oh. betul, lompat-lompat, lari-lari. Sama kayak Rispo. Rispo juga dance jago ya, dance. Nah, Rispo akan menciptakan Nggak ada. dance Bank Permata. Ini bisa jadi dance Bank Permata Po. Coba, Viral. Tiba-tiba buang dance lu. Ada yuk dance Bank Permata langsung. Dance Bank Permata. Sedep sedep Awasi, amati, adukan. TikTok. Awasi, amati, adukan. Semua. Awasi, amati. Goyang 3 namanya. Oh, goyang 3. Gimana coba ulang ya. Ayo 1 2 3. Awasi, amati, adukan. Awasi, amati, adukan. Jangan sampai kau tertipu. Waduh. Bisa nanti kita bikin ya. Viral. Mas Dio, TikTok tuh. Mas Dio tahu nggak kalau Hibzi bisa ini? Siapa? Bisa bahasa Thailand. Bos. Dia, Coba, oh iya dia akan bener. nyanyi lagu bener. tentang Bank Permata pakai bahasa Thailand. Oke. Benar. Ini wejangan-wejangan ya, Wah, pas wejangan-wejangan banget. buat pemirsa semua di rumah Siapa ya. tahu nasabah Bank Permata di Thailand bisa dengar ini. Iya, Betul, betul. Iya. Saya akan membuat sebuah lagu tentang Bank 3A. Permata dan juga 3A. Sip. Nanti Rispo yang mengartikan ya. Iya. Oke. Nap toy kap nap hoy kap na. Aduh. Rispo artikan. Hai semua orang, ayo pakai Bank Permata. Gue nggak belum nyebut gue Bank Permata. Dari subtitle-nya di mana bisa begitu. Nap toy kap lai hoy tap ton kap. Karena transaksi apapun aman dan nyaman. Bank Permata yang pungkap line up toy Rispo. Karena apa ya tadi? Kurang tahu tuh yang Diulang. Sama bangga. Coba, diulang. Ayo. Bang Permata apa tadi? Jangan Apa? suruh ngulang lo, Deo. Woi. Udah mulai gak sopan. Kalau nyuruh ngulang. Kita ngomong udah hampir sejam, udah boleh lu gua. Deo. Lu Deo. Aduh, bentar lagi baju robek-robek. Deo kan bisa ngomong ya? Beo juga bisa. Iya sih. Tapi kan nggak cuma ngulang Tadi awal-awal masih karena orang Bank Permata ya, masih Iya, saya. masih saya. Oh iya. Wah, udah mau sejam. Deo. Tapi Mas, aku mau nanya lagi nih. Kan tadi Mas Dia sudah menyebutkan beberapa modus ya. Ada lagi nggak sih Mas modus yang belum banyak orang ketahuin gitu Mas? Yang pernah terjadi juga Mas, yang pernah diadukan Mas. Oh gitu. Kalau ini lebih ke apa kita sebutnya itu kemarin juga kebetulan banget ada sesi dari Bank Indonesia kalau nggak salah atau OJK ya. Itu terkait dengan bisnis email compromise. Bisnis email Compromise. Nah Apa itu memang lebih skalanya lebih besar ya. lebih besar lagi. Jadi kayak misalnya nih tadi ngobrol sama Rispo nih, bikin PT tuh kan apa? Ya. Di Excel ya. Ya. Gitu. Nah tiba-tiba Hiburan jelas Nusantara PT saya. Yes, ya. Kan bikin PT nih, terus kemudian dapat nih suatu email ke Rispo sebagai nanti yang ke peng-ACC-nya nih. Iya. Ini ada transaksi sekian mohon dilakukan verifikasi. Dirilis. Betul. Itu artinya dia itu memang menyasarnya lebih ke segmennya lebih besar. Lebih besar ya bisnis. Betul. Wah, apalagi Tapi ini duitnya memang- besar tuh kan kalau Betul. bisnis gitu kan. Apalagi yang megang duit saya nih, Hip, lu. Gak takut lu. Kenal gini-gini. Iya dia bukan ditipu lagi. Saya CEO Mas soalnya Mas. ACC apa di saya? Percaya nggak dia CEO? Hah? Percaya nggak? dia? Percaya. Soalnya ada di IG-nya CEO gitu. Nggak malu lu. Nggak malu kok.
Makanya saya juga namanya, nama gue Deo. Mudah-mudahan nanti bisa jadi CEO. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Karena udah lewat. Udah D. Oh iya, berarti misalnya Sebelum Deo baru dari CEO baru ke Deo. Kalau misalnya Mas dia namanya Beo, kan bisa ya minggu depan jadi CEO. Bener, karena udah D. Oh, jadi besok EEO dong. Iya. Paling VO. VEO. VEO palingnya. Front office jadi. Oh. FO ya. Nah terus kalau yang tadi tuh nanganinya berarti gimana Mas? Itu lebih besar lagi kan kadang-kadang kan. Iya, betul. Kalau megang bank perusahaan gitu kan banyak orang kan yang megang di situ, nggak cuma satu orang kan biasanya. Nah itu gimana caranya Mas? Sama lagi tadi jargonnya. Oh 3A tetap ya 3A ya. Amati, awasi, itu pasti 2 ya. Kemudian pasti adukan. Adukan. Gitu. Karena memang kita bisa sebenarnya tadi yang saya bilang, pada saat kita itu panik, pada saat kita itu nggak tenang, maka tuh segalanya seakan-akan kayak kabur. Tulisan email Permata Bank yang tadinya permatabank misalnya .co.id tiba-tiba jadi permataban.co.id kurang K. Kita percaya. Kita jadi udah Permata Bank terus pakai logo Permata Bank juga. Gitu. Kadang banknya BENG. Nah, coklat. Ya. Atau BENG Bank, Permata Bank pakai G. Atau Permata Bung. Permata Bung, betul. Kalau nggak yang kan paling gampang kan banyak tuh IG. Kita kan gampang banget bikin rispo palsu. Rispo palsu kan gampang, saya tinggal ambil fotonya terus kemudian saya bikin. Atau bikin ini biasanya yang lagi musim tuh Pirmi Tibing. Kalau masih kalau lagi kabur iya kan matanya kalau yang baca emailnya minus ya kan. Benar. Kayak saya gini, dari Permata Bang, terus Pirmi Tibing. Jadi kita hati-hati ya itu. Kita ngomongin apa lagi ya? Yang disuruh ya udah semuanya. Tapi kalau memang ngomongin masalah fraud tuh banyak. Iya banyak sebenarnya. Tapi intinya cuman kita mau ngomongin yang memang sekarang tuh memang lagi marak dan memang banyak sekali orang-orang yang terkena ini. Penipuan tadi terus kemudian ada palsu, social engineering sampai ke bisnis bahkan tadi ya, email bisnis. Kalau pulang dari sini saya masih kena tipu kebangetan ini. Masuk sama orang fraudnya. Permata Bank. Sama satu lagi bro, saya lupa bro. Itu terkait sama ini, sama apa namanya? Bagaimana kita menjaga kerahasiaan data kita. Kayaknya banyak hal simpel ya. Kayak tadi kan FC kan nanya apalagi modus fraud nih. Ada satu dulu zaman dulu tapi ini juga sama logikanya. Lebih ke kitanya itu malas. Kitanya itu lebih nggak pengen repot lah istilahnya. Contohnya nih kalau misalnya ngisi bensin di pom bensin mobil. Set pada turun bayar apa ngasih ke mas-mas? Kasih ke mas-mas. Betul. Ya kan? Itu padahal sederhana banget ya. Iya. Sederhana banget. Kita cuma nggak mau jalan aja capek. Terus habis itu kemudian kita ngisi bensin, udah diisi semua. Oke mas, nih kartu saya. Ya, mau nunjukin lagi kartunya priority tadi kan. Misalnya kan udah jadi priority dia. Nah, terus ditinggal. Nah, itu kan kita juga harus mengamati, harus mengawasi. Iya. Itu artinya kartu berpindah loh. Kita nggak tahu loh dia ngintip apa dia nanti foto, kemudian ditransaksiin pakai transaksi yang e-commerce, ya kan ada juga transaksi yang e-commerce bisa. Benar. Nah itu hal sederhana. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga nih, mengawasi juga, ngeliatin juga. Ya jangan malas kalau memang di restoran harus bayar, mendingan bayar ke kasir deh. Bayar ke kasir. Rispo nih sering ditinggal nih dia. Kalau misalnya bayar gitu lu jangan bertipu. Karena sebenarnya nggak ada saldonya gua itu. Enggak, kalau dia bukan ditinggal ininya mas, dia ninggalin rumah yang bayar lu, yang bayar gua, tetap gua. Tapi sekarang kan emang zamannya cashless apa itu bagus sebenarnya kan, cuman edukasi kayak gininya harus lebih di ini lagi gitu. Benar. Nah mas, kalau misalnya temen ngutang itu termasuk social engineering nggak mas? Termasuk penipuan gitu. Ngutang nggak dibayar-bayar lagi. Tapi harusnya lu juga mengerti. Kenapa? Wajar aja kalau temen lu ngutang. Kenapa? Negara aja punya hutang apalagi. Sepolitik. Itu termasuk nggak mas kalau itu mas? Kalau tak disocek, kalau bisa teman minjem uang tergantung lah ya. Tergantung dia ada indikasi fraudnya apa enggak. Tapi biasanya indikasi fraudnya pas minjem baik banget mas. Pas kita tagih galak banget, itu udah fraud mas. Kalau dari pertemanan tadi, kalau socek itu kan kita nggak kenal ya kita. Iya, Tapi kalau dari pertemanan yang tadi tuh hati-hati minjemin handphone, hati-hati percaya sama orang. Kadang-kadang di kantor terus ngeliat udah percaya sama OB-nya, ambil uang dong, aku malas turun. Sama kayak tadi tuh nggak mau turun dari mobil, ini nggak mau turun ke bawah.
udah beliin deh, ambilin duitnya sekalian 100.000, dikasih tahu pin ATM-nya. Kita nggak pernah tahu, bro. Iya. Ikut sama istilahnya keluarga terdekat aja dulu aja nih, saya ceritain zaman dulu aja. Waktu saya masih remaja lah istilahnya. Emang sekarang udah nggak remaja? Sekarang udah purna remaja. Tapi kok kayak masih muda ya? Iya, berapa umurnya kira-kira? Feeling gua nih 200 tahun. 30 Ngapa 200 tahun? Gua kira bakal 28, 27, 200 tahun. 33 lah. 35. Betul, Mas. Lebih tua lagi. Oh, lebih tua lagi. Ya. Tahun ini saya masuk coba berapa? 40. 42. Wah, kelihatan kayak 41 loh. Karena beda dikit doang. Karena kerja di Bank Permata. Kerja di bank emang seger-seger ya orang. Iya benar. Banyak duitnya ya. Enggak juga kan kita enak di sini. Iya. Ada Permata Hati, ada banyak kegiatan segala macam. Iya. Ketemu lagi komedian, ada kesempatan begini untuk sharing langsung gitu kan. Itu yang bikin saya awet muda. Nah, kan tadi saya belum jelasin, Mas. Oh, yang tadi ya. Waktu saya kecil ini saya mau jelasin masalah yang disebut dengan friendly fraud atau family fraud. Oh, apa itu, Ini Mas? juga ada. Makanya istilah kita tadi dari eksternal ya, dari orang luar. Tapi yang misalnya family fraud itu kayak tadi, anak kita yang kita nggak tahu, sekarang game-game mobile itu kan udah banyak. Sehingga dia punya akses, dia tahu makin pinter, akhirnya dia yang melakukan transaksi, kita nggak tahu. Tahu beli diamond. Marah. Iya, beli diamond. Ini kenapa saya nggak ngerasa transaksi? Nah, itu tadi perhatikan. Sama kayak tadi saya cerita dulu waktu saya kecil lebih konservatif. Saya ngambil kartu kreditnya om saya, ya kan? Kasih ke teman saya, dia belanja, terus kemudian saya balikin ke dompetnya. Nah, itu om saya. Jadi yang dituduh sepupu saya, bukan saya. Nah, itu makanya kita harus benar-benar kayak fraud itu memang kesannya kayak wah, serem ya. Tapi kita yang jelas itu tadi, kita harus hati-hati, kita harus tenang, amati, awasi, dan adukan. Oke. Gitu. Tapi kalau dari Bank Permata sendiri kan Mas Dio di fraud ya, di Bank Permata apapun keluhan, pengaduan insya Allah pasti aman ya, langsung ditangani dengan baik. Pasti teman-teman kita di customer service ya di Permata Tel itu pasti sangat mengedepankan sekali untuk customer ya, untuk penyelesaian pengaduannya, tapi tentunya ada prosedurnya, ya kan? Karena pengaduan itu nggak bisa sekonyong-konyong, saya nggak ngerasa transaksi ini, tolong langsung diberesin. Pasti kan ada prosedur yang harus kita jalankan, ya kan? Terus nanti baru ada pemeriksaan bank. Karena yang tadi saya di depan omongkan, bahas bahwa ada hak dan kewajiban nih. Dan secara bank juga kita juga memiliki pastinya historical transaksi. Apakah transaksi ini tadi diautentikasi pakai OTP kah, atau transaksinya itu langsung di kasirnya kah, atau pakai PIN kah gitu. Tapi pasti kan kita bantu. Ya. Nah, kalau misalnya social engineering kan tadi salah satu modus ya, Mas. Ada nggak sih, Mas, jenis-jenis dari social engineering itu, Mas? Ada. Social engineering bukan jenis-jenis ya, tapi yang mirip-mirip kayak social engineering. Oh iya. Gitu. Itu contohnya tuh kayak misalnya ya tadi phishing. Mancing. Phishing bukan. Mancing. Tapi benar logikanya dia. Oh iya. Phishing itu kayak memancing dengan link tadi tuh. Kan phishing itu kita istilahnya memancing informasi supaya memancing orang itu bisa ngeklik linknya terus ngasih. Itu benar. Saya ngasal padahal. Kirain mancing DM. Ya baru berapa jam ngobrol sama orang bank langsung transfer langsung pinter loh. Saya langsung ahli perbankan. Dulu Rispo ini kuliahnya ekonomi pembangunan, Mas. Ilmu ekonomi, Mas dia. Tadi juga sempat ngobrol, katanya sempat kerja di bank dia. Sempat awal lulus SMA kerja di bank. Pertama di AO. Account officer. Terus pindah ke legal. Mantap. Terus bosen. lebih langsung kemana? Kuliah lagi. Lulus tapi? Enggak. Habis itu pindah lagi kuliah. Pindah lagi 3 kampus ya, Mas, kuliah. Pertama komunikasi, PR, public relation. Kedua hukum. Ketiga ilmu ekonomi. Enggak lulus semua tuh. Tiga-tiganya ini alhamdulillah cuma nyampe semester 3. Tapi juga jangan berarti nih gara-gara kita menyebutkan banyak fraud, kayak banyak penyimpangan-penyimpangan, penipuan-penipuan, jadi takut ya. Betul. Untuk nabung di bank ya, Bos. Betul. Malah nanti nyimpen uangnya di bawah bantal. Betul. Kena rayap itu ya. Tetap aman sebenarnya kan, tetap aman ya. Kalau kita mau terus cari informasi kayak tadi kan, mengamati, mengadukan. Satu lagi, Mas?
Amati, awasi, dan adukan. Amati, awasi, adukan. Betul. Jadi memang itu jangan teman-teman juga yang di luar sana viewers jangan jadi takut nabung di bank. Enggak. Justru karena kita menginformasikan sekarang itu eranya udah digital loh. Jadi juga kita edukasi ini 3A ini juga lebih untuk yang tadi supaya kita lebih aware bahwa banyak informasi yang harus kita rahasiakan gitu karena pastinya dengan era digital kita semakin mudah kan? Semakin mudah. Banget kan? Mudah, wah sangat dimudahkan Mas. Nggak perlu ngantri lagi di di teller, nggak perlu lagi di ATM. Semua transaksi langsung bisa jalan, honor begitu itu langsung masuk. Ya. Nih udah, ya kan? Nggak nunggu lagi rekonsel 1 bulan, ya kan? Nah, tapi tinggal tadi tuh bagaimana bener, Mas. menjaga. Iya masuk. Ini yang podcast hari ini masuk. Alhamdulillah. Tapi Oke, jadi kayaknya udah banyak banget informasinya nih. Banyak ya? Udah banyak informasi yang kita dapetin juga nih. Siap. Udah. Jadi udah tahu tentang Jadi udah tahu tentang fraud, udah tahu bagaimana kita untuk bersikap lebih waspada. Iya. Sampai soceng juga gitu. Social phishing, skimming. Apa soceng tadi? Social engineering. Sudah. Social engineering. Bahasa Thailandnya? Napoi hapa teh. Napoi hapa teh. Kalau pendek gitu. Nah, kita sekarang menghimbau nih buat para viewers nih. Ini gua bahasa Thailand kan lu bahasa Indonesianya ya. Penghimbauan oke ya. Himbauan. Tapoi Bank Permata Cungkala kap. Para nasabah Bank Permata dimanapun kalian berada. Thaiku, chen teu kapun nakap. Nu telah hapoi. Bijak dalam tolhapoi dalam memakai jasa-jasa perbankan. Tepungkap, nu terharap, naik tu ceceng tepungkap. Dan jangan lupa 3A, awasi, amati, adukan. Tepungkap teh hipsi hoir. Terima kasih, saya Hipsi Kohir. Tapona Rispo. Dan saya Rispo. Tapona Mas Deo. Hah? Mas Deo. Apa terlalu? Tapula Mas Deo. Tapula Mas Deo. Hafal dia. Tapi terlalu nih. Orang Thailand yakin mengerti. Apun ente lengkap. Kenapa ampun? Tapo hapo lengkap. Nah, beda lagi. Hap, poy nakap poy. Hap, pelap. Silakan Pak. Ini aja nih kita. Lo bahasa Thailand. Nah, sebelum kita cabut nih ya guys ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah. Bahasa Thailand terus. Kita juga pengen ngingetin buat kalian kalau Permata Bank selain suka ngasih tips. Bank apa Bang sih? Permata Bank bisa. Permata Bank juga bisa. Karena kan apa biasanya sebutan Permata Bank. Permata Bank. Permata Bank. Nah, kalau Permata Bank ulang. Ya, gua nggak kebaca. Gua minus banget tuh. Nah, sebelum kita cabut, kita pulang rumah masing-masing nih, Mas Deo dan juga Hipsi serta saya. Nggak usah serta saya. Saya mau ngingetin kepada semua penonton kalau Permata Bank selain suka ngasih tips-tips ciamik kayak kita berdua, terlalu bayang juga ya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mau ngasih tahu, mau ngingetin kalian kalau Permata Bank selain suka ngasih tips-tips ciamik kayak kita berdua ya. Emang kita ciamik. Ciamik lah, parah. Ciamik kan, Mas? Ciamik kan? Mantap. Nah, selain itu tips-tips keuangan yang tadi kayak serius banget tapi seru, ada juga kuis hadiah yang dibagi-bagi. Makanya langsung aja cek akun Instagram, Facebook, Twitter, semua ada hadiahnya. Jangan lupa follow ya. Iya. Apa Instagramnya Permata Bank? Permata Bank. Permata Bank. Betul Mas Dea? Betul sekali. Jangan lupa follow teman-teman. Makasih semuanya, sampai jumpa lagi di podcast Bicara Uang Plus. Terima kasih Mas Deo. Thank you. Terima kasih. Thank you.